Demonstrasi kontekstual 1.3 Visi Guru Penggerak dari Hajar CGP Angkatan 9 TK Negeri Intan Lestari Martapura Kabupaten Banjar. Visi yang saya inginkan adalah terwujudnya murid yang bahagia, cerdas, dan berkarakter. Adapun Adapun elemen dan dimensi profil pelajar Pancasila yaitu cerdas, bernalar kritis dan kreatif, berkarakter, memiliki sikap yang mencerminkan beriman dan bertakwa, mandiri, berakhlak mulia kepada sesama dan lingkungan alam sekitar dan memiliki sikap bekerja sama dengan orang lain. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini adalah mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi yang mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, diperlukan alat bantu A. TAP, A. Aset, T. Tantangan, A. Aksi, P. Pembelajaran. A. Di sekolah TK saya mengamati bahwa banyak anak-anak yang menyukai kegiatan pembelajaran yang mengeksplor alam lingkungan sekolah. Tantangannya, T. Ada anak yang kurang berminat ketika pembelajaran dilakukan di luar kelas. A. Aksi, saya akan mengajak anak melakukan permainan yang menarik untuk anak di awal kegiatan baru kemudian masuk kepada kegiatan inti pembelajaran di luar kelas. Pembelajaran diharapkan dari permainan di awal kegiatan, anak-anak antusias termotivasi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di luar kelas, untuk mengeksplor lingkungan sekolah sekitar tidak hanya di luar kelas tetapi juga di dalam kelas. Kemudian dapat disimpulkan prakarsa perubahan yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui pembelajaran berdiferensiasi. Adapun langkah-langkah metode Bagja agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif juga dilakukan dengan metode Bagja. B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan perencana. A. Atur eksekusi. Berikut prakarsa perubahan meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui pembelajaran berdiferensiasi. Untuk B-nya buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui pembelajaran berdiferensiasi. Tindakan atau penyelidikan yang nanti akan saya lakukan adalah melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, mencari referensi dan praktek baik tentang pembelajaran berdiferensiasi, mendata karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Untuk A, ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapakah guru yang selalu menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas? Pembelajaran apa saja yang dilaksanakan dalam kegiatan? Bagaimana memilih media pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Tindakan atau penyelidikan yang nantinya akan saya lakukan adalah mencari referensi tentang guru yang ahli dalam menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, mencari referensi berupa media pembelajaran yang sesuai dengan usia dalam meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik. G. Gali mimpi. Pertanyaannya adalah apakah pembelajaran berdiferensiasi dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Bagaimana agar pembelajaran berdiferensiasi dapat diterapkan di sekolah? Apa ada keterkaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan dimensi profil pelajar Pancasila?
Daftar tindakan atau penyelidikan yang nantinya akan saya lakukan adalah membuat catatan hasil observasi tentang kreativitas dan motivasi pembelajaran peserta didik, melakukan kolaborasi melalui Kombel untuk berbagi pengalaman tentang pembelajaran berdiferensiasi, mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila, dan berkonsultasi dengan orang yang kompeten dengan hal tersebut. Untuk J, jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah, apa langkah-langkah untuk memulai membiasakan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi? Apakah media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi? Dan yang ketiga, bagaimana usaha berkelanjutan agar terus dilaksanakan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas? Tindakan penyelidikan yang perlu saya lakukan adalah membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian yang tepat. Yang kedua, mencari media pembelajaran yang beragam. Dan yang ketiga, pemberian reward pada peserta didik yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar yang tinggi. A. Atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab memotivator agar jalannya kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana? Bagaimana kemajuan dalam meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pembelajaran berdiferensiasi? Tindakan atau penyelidikan yang perlu saya lakukan adalah membuat jadwal pembelajaran yang fleksibel, pemanfaatan Kombel, diskusi dengan teman sejawat untuk menentukan instrumen yang tepat yang akan dimanfaatkan untuk mengukur penguasaan, dan yang terakhir melakukan refleksi pembelajaran dengan konsisten. Terima kasih, salam dan bahagia.